Selamat pagi jemaat sekalian. Iya. Shalom. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman. Bapa, kami saat ini membawa hati, pikiran, seluruh keberadaan kami untuk siap menyambut firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus boleh memampukan kami untuk mengerti setiap bagian firman yang hari ini akan kami gumulkan bersama sebagai satu gereja. Dan kami berdoa juga supaya Engkau boleh melembutkan hati kami, memberikan kami hati yang baru, hati yang taat, hati yang rindu untuk terus hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga supaya Engkau boleh pakai hamba-Mu, ampuni segala dosanya dan layakkan dia untuk menjadi pewarta kabar yang sesuai firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan ini supaya Tuhan saja yang berkarya, bertahta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom dan kabar baik. Shalom adalah bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Erene. Artinya sama, damai sejahtera. Biasanya kata shalom kita pakai sebagaimana kita bilang halo. Tapi sebenarnya kata ini punya arti yang lebih dalam. Di zaman Tuhan Yesus kata ini gak dipakai dengan sembrono, dengan sembarangan. Lebih dari hai, shalom adalah sapaan yang serius. Kerap dikaitkan dengan damai sejahtera sebagai hadiah yang diberikan oleh Allah. Mungkin kata ini lebih paralel kalau zaman sekarang dengan harapan seperti waktu kita bilang Tuhan berkati, God bless you. Dalam perjanjian baru pemberian damai oleh Allah terkait erat dengan karya keselamatan Tuhan Yesus. Dikatakan di Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini ada 3 hal yang mau disampaikan lewat Roma 5 ayat 1. Yang pertama, Tuhan Yesus telah menderita dan mati di kayu salib. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Ia sudah bangkit dari kubur dan berjaya. Dan akibat dari itu semua, ketiga, kita memperoleh hadiah pencapaiannya. Dia yang menang dari kubur, dia dapat hadiahnya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu dibagikan kepada kita. Oleh karena itu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa bagaimana? Pakai ilustrasi ya. Pasca perang Pasifik di Teluk Tokyo terjadi peristiwa pendamaian. Di atas kapal perang USS Missouri, Jenderal Douglas MacArthur, Komandan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, menerima simbol penyerahan diri rakyat Jepang yang kalah telak dalam Perang Pasifik. Konyol sekali kan kalau Jepang, perwakilan Jepang datang ke situ dan Jepang tawar-menawar. Saya mau damai, tapi gini, kamu kasih daerahnya, yang ini buat saya, kamu jangan apa-apain. Konyol banget karena yang kalah Jepang. Ketika Jepang datang, mereka harus mengikuti aturan syarat-syarat perdamaian yang ditetapkan oleh MacArthur, Jenderal Perang Amerika. Jadi luar biasanya apa dari shalom ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat gak siapa kita di hadapan Allah? Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita semua adalah seterunya, musuh Allah yang memberontak terhadap Allah. Kita Jepangnya Amerika. Dan gak usah nunggu perang, kita sudah pasti kalah. Dengan demikian sepenuhnya terserah Allah. Mau bikin damai atau mau dihapuskan. Luar biasanya. Kenyataannya Allah mau memulihkan hubungan kita yang rusak. Dia pihak yang offended. Tapi dia juga yang inisiatif memulihkan. Ini saja sudah mengherankan. Ditambah lagi syarat yang dari Allah Bapa. Dia gak bilang kalau kamu mau ikut saya syaratnya kamu harus baca Alkitab yang banyak, pelayanan seminggu 20 jam. Dia gak bikin syarat-syarat seperti itu. Sebaliknya,
di tengah keberdosaan kita, kita diajak untuk menerima pengorbanan Tuhan Yesus. Terms and conditionsnya untuk mau datang dan bisa berdamai dengan Allah adalah kita percaya kepada apa yang Kristus sudah kerjakan di kayu salib. Percaya dengan iman. Dan bonusnya, kita akan masuk ke dalam shalom ini. Kita akan masuk ke dalam damai sejahtera ini. Dan ketika kita masuk ke dalam shalom ini, kita nggak akan, saya membayangkan ketika Jepang masuk ke dalam perdamaian dengan Amerika, Amerika nggak serta-merta seperti sohib karib dengan Jepang. Pasti ada kebencian, kemarahan. Tetapi Tuhan ketika melihat kita masuk dalam perdamaiannya, dia nggak melihat kita dengan jijik, dia nggak cemberut, dia nggak marah sama kita. Tapi dia merangkul dengan penuh kasih, menyambut kita sebagai anak-anak Allah. Kurang pemurah apalagi Allah kita. Bagi para murid, seturut bacaan yang kita baca hari ini, sapaan ini juga sungguh menghibur. Seminggu kemarin kita sudah melihat bagaimana murid-murid kacau balau. Mungkin ini minggu yang paling traumatis di dalam kehidupan mereka. Mereka 3 tahun ikut Tuhan Yesus, keluar masuk desa di Palestina, ratusan desa mungkin. Membangun relasi intim dengan rabi mereka, dengan guru mereka. Mengenal Tuhan Yesus, dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Sebagai saksi mata, mereka bisa melihat hati Tuhan yang iba terhadap orang-orang. Sehingga Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, mengajar, memberikan tuntunan, menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga lihat, mereka saksi mata persengkokolan pemimpin Yahudi yang makin lama makin benci sama Tuhan Yesus, yang pengaruhnya makin besar. Petrus pernah mencoba memperingatkan, jangan masuk ke Yerusalem. Dan ketika akhirnya yang mereka khawatirkan terjadi, pada malam itu, malam penangkapan Tuhan Yesus, mereka tercerai-berai, lari ke dalam kegelapan, kabur menyelamatkan diri. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi terhadap guru mereka, terhadap rabi mereka. Ketika beberapa hari kemudian mereka mulai kumpul lagi satu persatu, baru tahulah mereka bahwa beberapa hari yang lalu rabi mereka ditangkap, diadili di depan mahkamah agama dan dihukum mati. Belum selesai masa berduka mereka, tiba-tiba beberapa orang dari murid menceritakan bahwa kuburnya kosong dan mereka bertemu muka dengan rabi. Membayangkan bagaimana psikologi mereka itu macam roller coaster, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang tapi ragu apa betul guru mereka bangkit. Gelisah, bingung, was-was, mumet, campur aduk semuanya. Dan di ayat 19 yang kita dibacakan Jennifer barusan, di tengah kondisi yang demikian, mereka mengunci pintu, mereka bersembunyi di dalam rumah karena takut kepada orang Yahudi, kepada pihak-pihak berotoritas. Guru mereka jadi buronan. Apakah mereka yang selanjutnya? Apakah mereka juga akan ditangkap? Kapan peristiwa ini terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di ayat 18 dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Kalau kita baca sedikit ke atas di pasal 20 ayat yang pertama, Yohanes menulis pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Jadi pagi hari itu, pada hari Minggu seperti hari ini, pagi itu Yesus bangkit. Dan pada malam harinya para murid berkumpul di rumah. Pada hari yang sama, di malam itu, 1 menit mereka sendiri. Tetapi menit berikutnya, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Hati mereka pasti plong betul ketika rabi yang mereka hianati, rabi yang mereka tinggalkan di tengah malam gelap, balik menyapa mereka dengan ungkapan, damai sejahtera bagi kamu. Erene, shalom. Damai adalah hadiah Tuhan Yesus dari pengorbanannya di salib bagi para pengikutnya. Damai sejahtera bagi kamu. Di ayat 20, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Dan murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan.
Sebelumnya Tuhan Yesus pernah memberitahu para murid bahwa ia akan bangkit. Dan itu jadi kenyataan pada malam hari. Pada malam ketika mereka bertemu. Mereka melihat sendiri Tuhan. Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang lain. Ada tandanya, ada buktinya. Dan oleh karena itu mereka bersuka cita. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa sebut sebagai amanat agung versi Yohanes. Amanat agung muncul 5 kali di Perjanjian Baru. Sekali di tiap akhir kitab Injil dan 1 di pembukaan kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu prinsip penafsiran adalah apapun di Alkitab yang disampaikan berulang menunjukkan pentingnya bagian itu. Makin sering diulang, makin penting pesannya. Terlebih lagi, tiap-tiap pengulangan punya penekanan yang berbeda-beda. Coba kita perhatikan. Yang pertama di kitab Matius, ini yang sering kita dengar, Matius 28 ayat 18 sampai 19 menekankan otoritas Tuhan Yesus. Sambil berdiri di atas bukit, mungkin memandang kota dan desa yang ada di bawah. Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di kitab Markus, penekanannya adalah tentang penghakiman terakhir. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Diselamatkan dan dihukum. Berbicara tentang penghakiman terakhir. Kitab Lukas menyuguhkan amanat agung sebagai penggenapan nubuatan perjanjian lama. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Penekanannya ada pada penggenapan nubuatan yang sudah disampaikan di PL, perjanjian lama. Dan kitab Kisah Para Rasul menampilkan amanat agung sebagai program penginjilan dunia. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana dengan kitab Yohanes? Pengutusan amanat agung di kitab Yohanes dikaitkan dengan damai yang mendahului amanat agungnya. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memiliki damai surgawi sebelum bisa bersaksi dengan efektif tentang Injil damai kepada orang lain. Kalau kita belum punya damai, bagaimana kita bisa membagikan Injil damai? Setelah didamaikan dengan Allah, para murid yang ketakutan, mengunci diri di rumah, diperintahkan bukan hanya untuk mengabaikan ruangannya, mengabaikan rumahnya, mengabaikan perlindungannya, tapi diutus pergi ke dunia sebagai saksi Kristus. Yang mengutus mereka adalah Kristus. Kristus yang sudah ditahan, dihajar, disalib. Tapi kini bangkit, kini menang atas dosa dan maut. John Stott bilang begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bahasa Inggrisnya, parafrasenya bahasa Indonesia. Kita belajar bahwa kebutuhan pertama gereja sebelum terlibat aktif dalam penginjilan adalah pengalaman dan jaminan damai dari Kristus. Kedamaian pikiran melalui kebangkitan yang menghilangkan keraguan. Betul Yesus bangkit dan itu Kristus yang mereka lihat. Dan yang kedua, pengalaman akan kedamaian nurani melalui kematiannya yang menghapuskan dosa. Dua hal ini, keyakinan dan pengampunan dosa, menjadi modal mereka sebelum mereka bisa aktif menginjili. Dengan kata lain, pengalaman pribadi akan mengubah seseorang dari yang tadinya takut menjadi pemberani. Contohnya kayak suplemen aja. Kalau kita sudah sakit lama dan berhasil sembuh dengan ramuan tertentu, kita bakal dengan semangat menceritakannya, bukan? Oh, sakit itu? Iya, saya juga, udah tahunan sakit itu gak sembuh-sembuh. Coba ini, coba itu gak sembuh. Tapi begitu ketemu obat ini, ramuan ini, sembuh.
dicoba deh, gak lama pasti pulih. Kalau kita sudah mengalami damai, kita bisa membagikan damai. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ayat 22 sudah. Dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bahasa Yunani, kata pneuma, nafas, artinya spirit juga. Sesudah berkata demikian, menunjukkan tangan dan kakinya, Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pakai kacamata pembaca mula-mula, kita langsung ingat apa yang terjadi di Kejadian 1. Di Kejadian 1, pada hari pertama penciptaan, dikatakan firman keluar dari Allah dan menciptakan segala sesuatunya. Dan sambil Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, permukaan air, Allah menciptakan segala sesuatu. Pada saat ini, ketika Tuhan Yesus ketemu sama murid-muridnya, adalah fajar dari ciptaan yang baru. Kejadian yang 1 adalah ciptaan yang lama, yang terjadi di sini adalah fajar ciptaan yang baru, awal ciptaan baru. Tuhan Yesus bangkit menghembuskan Roh Kudus atas gereja mula-mula para murid, cikal bakal gereja mula-mula. Dan di tengah dunia yang kacau, pribadi-pribadi yang telah dipulihkan dengan Allah dan sesama bisa menjadi saksi menyatakan kabar baik ini. Klimaks dari amanat agung versi Yohanes ini, Yesus yang diutus Bapa sekarang menjadi pengutus yang mengutus para murid. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga pribadi Allah Tritunggal terlibat aktif dalam pengutusan. Allah Bapa mengutus Putra yang kemudian mengutus para murid dengan penyertaan Roh Kudus. Kelak Roh Kudus di Kisah Rasul 2 akan dicurahkan dengan melimpah, dengan dramatis dan secara permanen. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus terlibat dalam pengutusan. Dan setiap kita di tempat ini yang mengaku percaya juga diutus oleh Allah yang sama. Misi ini dimulai oleh Allah Tritunggal dan dipercayakan sekarang kepada kita, kepada gereja. Artinya apa? Artinya the church doesn't have a mission, but the mission has a church. Ketika gereja bermisi itu bukan karena mungkin gereja punya program sekian mengutus misionaris, mendukung pelayanan misi. Bukan misi, bukan gereja yang di atas misi, tapi misi yang di atas gereja. Gereja adalah hasil dari misi Allah. Sebagian memang diutus sebagai misionaris ke daerah luar negeri, ke daerah, ke pelosok. Tapi kita semua diutus tanpa terkecuali. Mungkin sebagian dari kita bersalah. Salah satu, saya baca artikel, salah satu kesalahan umat Injili adalah kita yakin betul dengan proklamasi Injil. Kita yakin betul dengan kebenaran Injil. Tapi kita lemah dalam hal ini, menjadi saksi. Kita jadi orang-orang Kristen yang ngumpet sama seperti murid pada cerita ini. Kita mundur, kita melindungi diri. Karena gak aman, karena gak enak. Dan secara gak langsung kita mau bilang, masa bodoh dengan dunia yang binasa dalam dosa. Saya sudah diselamatkan. That's enough. Saat gereja mengalokasikan uang untuk mengutus pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang dengan setia pergi mengabarkan Injil. Apakah kita bahkan, kita sendiri gak mau, bahkan ke tetangga kita, ke teman kerja kita. Karena harganya terlalu mahal, gak nyaman. Harganya terlalu mahal, gengsi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita mengerti bahwa pengutusan itu bukan hanya sekedar tugas,
tapi terkait erat dengan natur Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita ngerti bahwa pengutusan jauh lebih inti, bahkan sama intinya dengan kasih, dengan pengampunan, dengan kebenaran, dengan kekudusan. Gereja kita akan menjadi gereja yang misional. Ketika gereja kita menyadari bahwa sebagaimana kita menyembah Allah yang mengutus, kita pun siap untuk diutus. Keluar dari dinding-dinding bangunan ini demi berinteraksi dengan orang lain, berbagi kabar damai sejahtera. Saya secara pribadi juga harus belajar, masih perlu belajar banyak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar membangun relasi dengan dunia. Seumpamanya nih ya, kalau ada yang tenggelam, kita lihat orang itu tenggelam, terus kita teriak dari jauh, tangannya begini, kakinya begitu, kepalanya naik, ambil napas. Kayak gini perhatiin. Kita gak mau nyemplung. Kita takut basah mungkin. Kita takut ke bawah arus mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan gak kirim toa dari langit. Oi, percaya ya sama aku, nanti kamu selamat. Dia gak bikin pengumuman dari langit. Bapa mengutus Tuhan Yesus masuk menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini modelnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada yang bingung, saya penginjilan mulai dari mana ya? Mulai dari membina pertemanan, friendship. Ketika kita berteman, kita bisa tahu pergumulan orang. Dan ketika kita tahu pergumulan orang, kita bisa bersama-sama dengan orang tersebut mengatasi persoalannya, menolong dia, mendukung dia. Kita bisa mulai dari pertemanan. Sama seperti Tuhan Yesus masuk menjadi manusia. Ayat 23. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kalimat ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan berarti bilang bahwa kita punya kuasa untuk mengampuni atau mempertahankan dosa seseorang. Melainkan ketika kita menyatakan itu adalah referensi terhadap karya Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita dan yang bekerja di dalam diri orang ketika kita menginjili dan orang itu mengaku percaya. Jadi yang diberikan adalah otoritas mengumumkan penerimaan dan pengusiran seseorang dari kerajaan Allah. Berdasarkan apakah dia menolak atau menerima berita Injil. Macam kadang kalau saya ditanya, Sabian ini saya kok gak bisa daftar untuk datang ibadah begitu. Terus saya cek, terus saya bilang, oh masih bisa om, tante, dicoba lagi aja, masih ada kok slotnya. Atau kalau saya bilang, wah udah penuh om tante, dicoba minggu depan ya, lebih pagi lagi. Ketika saya menyatakan hal itu, bukan berarti saya ngusir atau saya mengundang. Saya hanya menyatakan fakta. Dan itu yang dimaksudkan di ayat 23. Ketika kita bilang dosamu diampuni atau dosamu tetap ada, itu fakta. Dan kita hanya menyatakan berdasarkan kebenaran firman. Kita nggak punya hak mengampuni dosa. Demikian juga sebaliknya. Bukan kita, tapi Roh Kudus yang berkuasa. Kita toanya aja, corongnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya buat kita lewat firman hari ini. Apakah kita kenal shalomnya Tuhan? Apakah kita sudah mengalami shalom yang Tuhan Yesus bagikan kepada para murid? Shalom, Aaron, damai sejahtera. Itu komoditas langka di dunia. Perdana Menteri Neville Chamberlain menjanjikan rakyat Inggris, I believe it is peace in our time. Dan gak berapa lama kemudian Adolf Hitler menjatuhkan bom di Danzig sebagai permulaan Perang Dunia II. Di zaman kita, di waktu kita, ketika hidup enak, COVID datang. Banyak keluarga rusak. Tekanan mental buat orang-orang yang harus lockdown. Kerjaan porak-poranda.
Di Indonesia lagi mau ibadah, kena bom. Dan bahkan gak perlu pakai yang heboh-heboh. Pada saat ini pun ketika kita duduk dengan nyaman di ruangan ini, ada banyak saudara-saudari kita yang ditekan karena iman mereka. Kemana kita mau cari damai? Kalau keluar gak bisa. Mungkin kondisinya gak seburuk itu seandainya kita bisa tarik diri, berdiam. Tapi sebagai pendosa, sebagai seteru atau musuh Allah, nurani ini bergejolak. Deep down in our heart, we know that this is the case. Dan kondisi yang gejolak ini tumpah dalam relasi kita. Perselisihan, iri hati, cemburu. Tumpah dalam persahabatan kita. Tumpah di tempat kerja kita. Kemana kita mau cari damai kalau keluar nggak bisa, ke dalam juga nggak bisa. Kepada Tuhan Yesus, Pangeran Damai. Lagunya ya Bapak Ibu. Waktu kita cari damai, kita cuma bisa dapat dalam Yesus. Waktu kita cari ketenangan, cuma Yesus. Nggak ada satu pun yang bisa hibur, nggak ada satu pun yang bisa tolong. Cuman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membagikan damai, hadiah yang dia peroleh lewat kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Bagi setiap kita yang mau berserah dan percaya. Damai pertama-tama dengan Bapa dan berikutnya dengan sesama kita. Dan damai ini akan terus membekali kita. Apapun pergumulan hidup, kematian kerabat kita, kehilangan pekerjaan yang bikin masa depan gak jelas, kegagalan yang menyesakkan, kehilangan teman, apapun masalah yang kita alami, yang bisa bikin kesal, bisa bikin gelisah, kita bisa punya damai. Dan dengan berbekal damai yang sama, Ia mengutus kita untuk di tengah kekhawatiran, di tengah rasa takut, di tengah gengsi, keluar dari tempurung kita, keluar dari comfort zone kita, untuk menjadi saksinya. Kita menjadi utusan Allah, karena Allah mengutus kita. Kita bersaksi karena Tuhan Yesus pun bersaksi. Kita maju bukan karena kita serba bisa, kita pintar ngomong, bukan karena kita gak takut, tapi karena kita mau taat. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjadi saksinya. Dan damai yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid akan dibagikan di tengah-tengah gereja kita juga. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk damai-Mu. Damai yang dicapai, diperoleh karya Tuhan Yesus dan kini dibagikan kepada kami. Tolong kami untuk boleh terus mencari damai bukan ke dunia, bukan ke dalam diri kami, tapi hanya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan damai yang sama, Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Penuhi kami, bantu kami untuk terus mengalami damai Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.